Bismillahirrahmanirrahim. Belum mulai saya. Belum mulai. Kita sambungin dulu sama. Bulan lainnya muncul dulu join. Udah aja ngomong. Jadi grogi bahasa saya coba coba. Udah ngomong jo kawan. Gimana nih? Tonton. Udah, langsung aja nih. Jangan. Ini si Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, yang mana kita dapat berkumpul pada malam hari ini, yaitu untuk mengadakan diskusi online. Selawat bering salam diperuntukkan oleh Nabi kita, yakni Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang telah menerang dengan ilmunya. Baiklah, saya hormati Ustaz kita, saya hormati pemateri kita, yaitu Ustaz kita Rafiq Nur Alam, SPD, dan saya sayangi teman dan rekan-rekan saya dan juga penonton yang mendukung saya pada malam hari ini. Dan tak lupa pula, dan sebelum memulai susunan materi ini, alangkah baiknya saya dan rekan-rekan saya untuk mengenalkan kepada penonton kalian, yaitu saya Agung Nugraha Ilahi, KKN kelompok 30 DR Plus, dan rekan saya satu laginya Budi Setiawan, kelompok KKN DR Plus 184, dan Budi Hartono, rekan saya juga KKN kelompok 207 DR Plus. Baiklah, sebelum baiklah kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara kita Budi Hartono, KKN kelompok 207 DR Plus. Alaihi falyatafaddal maskura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sadaqallahul azim. Syukran ala qiraatihi. Baiklah, adapun acara intinya yaitu penjelasan pemateri yang dipimpin oleh moderator kita Budi Setiawan. Alaihi falyatafaddal maskura. Terima kasih kepada saudara MC yang telah membuka acara diskusi online ini, dan terima kasih kepada saudara saya Budi Hartono yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dibaca tadi membawa fadilah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya sebagai moderator
Perkenalkan nama saya Biskawan, saya dari DPL kelompok 184. Baiklah, kita masuk acara inti itu diskusi online yang akan dinarasumberi oleh Ustadz Rafiq Nur Alam SPD. Kepada Ustadz dipersilakan. Baik, dengar suaranya? Dengar saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Tentunya bersyukur tidak hanya dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, arkanus syukri salasah. Rukun bersyukur itu ada 3. Yang pertama apa? Al-i'tirafu biqalbi, yaitu mengakui dengan hati. Ya. Kita harus mengakui bahwasanya apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita miliki saat ini, semua itu adalah karunia dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? At-tahaddus bil lisan, yaitu mengungkapkan dengan perkataan, ya. Setelah tadi mengakui dengan hati, maka kita harus mengungkapkannya dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Yang ketiga apa? Sarfuha fi ta'ati wa mauliha wa musliha wa wali jalawala, yaitu menghabiskan apa yang Allah berikan itu dalam hal ketaatan kepada Allah. Allah berikan kita 2 mata, digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Allah berikan kita 2 tangan, digunakan untuk mencari rezeki yang halal. Allah berikan kita 2 kaki, digunakan untuk melangkah ke majelis ilmu, ke tempat-tempat ibadah, ya, ke rumah Allah, ke masjid, musola, dan lain sebagainya. Kemudian sholawat beriringkan salam, marilah selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam, itu Nabiullah Muhammad SAW, dengan mengucapkan sholawat kepada beliau, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kepada baginda Rasul kelak, ya, di yaumul hisab, kita termasuk dari umatnya yang diberikan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berkenalan, karena ada istilah tak kenal maka kenalanlah, ya. Perkenalkan, nama saya Rafiq Nur Alam. Saya alumni dari Winsus Riau, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, lulus pada tahun 2019, ya. Kemudian kegiatan sekarang saya berkecimpung, ya, apa bahasanya, lebih aktif di salah satu pesantren, termasuk pesantren terbesar di Riau, yaitu Al-Ihsan Boarding School. Sebelumnya ini untuk MC-nya siapa tadi? Lupa namanya. Budi Setiawan, Ustaz. MC Al-Ilahi. Al-Ilahi. Oh ya, antum moderator ya? Ya, moderator apa namanya? Budi Setiawan. Budi Setiawan, panggilannya Budi atau Setiawan? Dua-duanya boleh, Ustaz. Dua-duanya boleh ya. Budi aja lah ya. Budi. Ustaz. Berkaitan dengan KKN DR Plus, ya, KKN di rumah gitu ya bahasanya, yang kalian alami saat ini di tengah pandemi COVID-19. Saya mendoakan semoga KKN antum-antum semua termasuk KKN yang diberkahi, ya, walaupun dengan kondisi yang begini, tapi kalian tetap memberikan manfaat untuk orang lain, ya, walaupun dengan keadaan seperti ini, di tengahnya maraknya orang takut untuk saling berkomunikasi karena takut terjangkit namanya virus corona ini, ya. Baik, sebelum itu semua,
Ini ada 5 yang menonton. Weh, lumayan juga 5 ya. Tunggu, kita sapa-sapa dulu ya. Kita di sini diskusi ya. Jatuhnya jangan terlalu tegang, jangan terlalu serius sekali. Kita lebih ke sharing. Jadi kalau bisa panggil saya abang aja, jangan Ustadz. Karena nama Ustadz itu adalah titel yang berat untuk diemban. Ketika seseorang sudah dilabeli Ustadz, itu amanah yang ditanggungnya itu berat. Ya. Dia mau berbuat ini segan, mau berbuat ini segan. Jadi kata Ustadz itu seperti membuat batasan, ya. Dan juga secara keilmuan belum layak untuk disebut atau menyandang gelar Ustadz, ya. Panggil saja abang gitu, karena sejatinya kita masih dalam kurun waktu masih berjumpa kalau kuliah, ya. Ketika antum semester 1, abang masih semester 5. Jadi panggil aja abang, lebih enak ya. Ya. Oke. Mari kita sapa-sapa dulu. Di situ ada yang ada Ririn Anggraini, Bang Rofik ya, Ririn. Kita sapa-sapa dulu. Kita sapa dulu para fans-fans ya. Takutnya nanti mereka merajuk. Kemudian ada Riang Wulandari. Dari mana Riang Wulandari ini? Oh, saya ngasih jempol. Oke. Kemudian ada kawan saya itu. Ada kawan saya namanya Muhammad Fadil Amin, itu yang Fadel FH29. Itu salah satu pengajar tahfiz di IBS. Masya Allah. Ya. Kemudian ada Ridho Saputra. Oh, ini Ridho Saputra. Udah kayak Ariel Noah, Masya Allah. Masya Allah. Udah kayak mirip Rain Bayang belum? Rain Bayang. Astagfirullah. Oke. Tema yang akan dibahas itu yang kemarin disampaikan oleh antum, yaitu tentang moderasi beragama dan kerukunan bertoleransi dalam beragama, ya, seperti itu. Ya Ustaz. Iya Bang. Sebenarnya bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Karena agama itu secara langsung sudah moderat, ya. Oke. Saya ingin bertanya, moderat itu apa? Pada Ananda Budi, apa itu moderat? Kurang paham, Abang. Moderat. Coba tanya yang di situ, tanya Ririn atau Ulfa atau siapa di situ. Apa itu moderat? Ririn. Karena kita mau bahas sesuatu, kita harus tahu dulu fondasi awalnya itu seperti apa yang akan kita bahas. Agar nanti kedepannya lebih enak dalam membahas. Moderat? Moderat, kan moderasi itu berasal dari kata moderat. Ya. Moderat itu mengambil jalan tengah, ya. Artinya jalan tengah di sini itu mengambil jalan yang lurus-lurus saja gitu. Karena dalam artian tidak mengambil jalan yang ekstrim. Ekstrim di sini lebih kita kenal sekarang itu istilah radikal, ya. Kalau kita sudah berbicara radikal, pasti orang menujunya ke Islam. Ya. Kenapa demikian? Karena Islam secara tidak langsung itu sudah disusupi, dimasuki oleh oknum-oknum, grup-grup atau organisasi yang dimana secara pemikiran mereka itu ekstrim dalam hal pemikiran. Ya. Jadi di sini yang moderasi itu bukan agamanya, tapi pelaku agama, ya. Karena seperti yang saya tadi bilang, agama itu sudah moderat dari sananya. Karena agama itu secara bahasa memiliki arti damai, ya. Oke, sampai sini paham? Jadi yang perlu dimoderatkan itu bukan agamanya, tapi pelaku agamanya.
Ya. Karena sekarang banyak bermunculan kelompok-kelompok radikal ya, yang kelompok-kelompok radikal yang bermunculan, yang mereka tidak bisa dibendung, apalagi dihilangkan dari negeri kita ini. Ya, di Indonesia sudah banyak kelompok-kelompok yang demikian, yang mereka menganggap kalau bukan kelompok mereka maka salah, kalau bukan kelompok mereka kafir. Ya. Banyak kita jumpai, ya kan? Ya. Jangankan di Indonesia, di kampus kita ya, di alma mater kita di Uinsus Riau, itu sudah banyak yang demikian. Yang dimana ketika melihat suatu kelompok lain yang tidak sama dalam hal ideologi, dalam hal manhaj, itu dianggap kafir gitu, ya. Maka kelompok-kelompok seperti inilah yang seharusnya dimoderatkan, karena mereka pada hakikatnya belum tahu apa itu agama. Karena agama itu secara bahasa dikatakan adalah damai. Ketika ada orang yang mengaku beragama tapi dia bertindak ekstrim, radikal, maka dia tidak memahami apa konteks agama itu sendiri. Ya. Kemudian moderasi agama ini sudah lama digaungkan ya. Digaungkan ini artinya dicanangkan ya oleh menteri agama ya. Oke. Kemudian moderasi beragama juga bisa dimaknai cara menjalankan agama atau cara mengamalkan agama itu seperti apa. Ya, secara yang tidak ekstrim. Ekstrim di sini itu dalam artian dalam hal memahami konteks agama. Kalau dalam hal ekstrim, artinya di sini ekstrimnya itu dalam hal ibadah, oke, tafadhol, silakan. Misal dia rajin tahajud, itu kan ekstrim, itu tak apa-apa. Yang seperti itu, ekstrim yang demikian itu tidak apa. Tapi kalau ekstrim yang menganggap bahwasanya kelompok dia itu paling baik, ya, kelompok dia itu paling surga lah gitu bahasanya. Bro, surga itu tidak untuk suatu kaum, ya. Tidak, surga itu adalah hak bukan hak kita untuk menentukan maksudnya kita tuh untuk di surga. Kita hanya melakukan amal atau tujuan untuk mengharapkan ridho Allah. Surga atau neraka itu adalah bonus. Ya. Sampai sini paham? Insyaallah, Bang. Oke. Nah ya. Maka moderasi agama ini harus dikaji. Ya. Dikaji kemudian didalami lagi. Ya, bukan hanya secara metodologinya, tapi juga secara substansi dalam melakukan kehidupan sehari-hari, ya. Karena kehidupan beragama itu senantiasa dinamis dia. Dia senantiasa berubah ya, dalam berkehidupan. Ya. Maka di sini kita akan berdiskusi singkat saja, tidak terlalu banyak, karena pada intinya moderasi beragama itu adalah suatu yang harus diberlakukan untuk membuat persatuan umat. Ya. Jangankan dengan agama lain, kita saja yang sesama Islam itu saling menyalahkan, betul tidak? Betul, ya? Betul, Bang. Antara satu kelompok dan kelompok lain, kita sesama Islam itu saling menyalahkan. Ya. Bagaimana dengan yang beda agama? Ya, inilah yang perlu kita pahami. Apalagi Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh dunia. Ya, yang dimana Islam ini ada karena ingin Allah Akbar, karena ingin membuat sesuatu yang tadinya berpandangan ekstrim radikal itu, dengan adanya Islam mereka menjadi tahu bahwasanya agama itu adalah sesuatu yang indah. Ya, agama adalah sesuatu yang damai. Ya, karena
agama itu adalah untuk memanusiakan manusia. Ya. Bayangkan tidak ada agama, manusia itu bisa seperti hewan. Maka dengan adanya agama ini, maka secara langsung mengajar kita untuk saling menghargai. Ya, bukan hanya dengan yang beda kelompok, beda manhaj, tapi dengan agama lain juga. Seperti itu. Ya. Ya. Kemudian kenapa sekarang Menteri Agama itu berlatar belakang TNI? Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya Menteri Agama sekarang itu adalah Bapak Fahru Rozi. Ya, tujuannya karena beliau adalah berlatar belakang militer TNI. Ya, diharapkan bisa memberikan solusi. Ya, dari yang saya baca bahwasanya alasan kenapa Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi ini dipilih menjadi Menteri Agama, salah satunya itu tadi katanya untuk memberikan solusi strategis bagaimana mengatasi paham radikalisme serta intoleransi beragama di Indonesia, seperti itu. Yang akhir-akhir ini masif, ya, masif keberadaannya. Kemudian dengan demikian perlu diketahui bahwa paham kaum yang radikal ini ya dalam memperjuangkan cita-citanya tersebut selalu menggunakan cara-cara ekstrim secara militer, ya, yang tak manusiawi. Seperti contoh ISIS, ya, mereka mengaku kelompok Islam, tapi pada hakikatnya mereka bukan Islam, ya. Dia menggunakan agama itu sebagai alat, ya. Mereka ingin mewujudkan cita-citanya dengan cara yang ekstrem, cara yang militan. Makanya ISIS itu disenjatai oleh oknum-oknum di balik layar, ya. Sehingga kita tahu siapa oknum-oknum di balik layar tersebut, ya. Jadi sejatinya bahwasanya radikalisme ini adalah prinsip atau praktek-praktek yang dilakukan secara ekstrim, ya. Itu secara apanya? Atau suatu pilihan tindakan yang umumnya dilihat dengan mempertentangkan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan, ya, oleh kelompok atau aliran-aliran tertentu. Kemudian di dalam bidang politik juga, seperti halnya di dalam agama, radikalisme atau terkadang disebut dengan fundamentalisme diberi arti sebagai suatu pendirian yang tegas dan tidak ragu-ragu bahwa keyakinan-keyakinan tertentu tentang suatu kebenaran biasanya diambil dari teks-teks, ya, dari teks-teks suci, ya, yang merupakan kewajiban orang-orang beriman untuk menggiatkan kehidupan mereka dan mengarahkan aktivitas-aktivitas mereka sesuai dengan keyakinannya, ya. Maka dari itu kita di sini sebagai syabab, ya, pemuda, kita harus pandai dalam memilih sebuah organisasi agama atau kelompok agama, ya. Karena kalau kita salah dalam memilih sebuah kelompok agama, apalagi yang notabene kita masih mudah untuk dicuci otaknya, akan lebih mudah untuk terjun ke dunia yang ekstrim, yang radikal. Seperti itu, ya. Apalagi di Indonesia ini, ya, di Indonesia ini dengan banyaknya perbedaan dari bahasa, budaya, kemudian etnis, bahkan agama, ya. Kenapa Allah menciptakan kita itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ya, seperti yang dikatakan bahwasanya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Bahwasanya Allah itu menciptakan kita itu, ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan menjadikan kita itu bersuku-suku. Tujuannya apa? Untuk saling mengenal, ya. Tentunya kalau kita di sini, bagaimana kita bisa saling mengenal? Kalau kita sesama kita saja itu saling
beradu, ya seperti itu. Karena tadi saya katakan bahwasanya jangankan yang dengan agama lain, kita sesama Islam aja sudah banyak bertumbuh itu bahasanya, ya, antara satu organisasi dengan organisasi satunya, ya. Seperti inilah yang akan menciptakan paham radikalisme, ya. Di sini yang dimaksud radikalisme itu bukan dalam hal ibadahnya, tapi dalam hal meyakini bahwasanya kelompok dua itu yang paling benar, yang paling soleh gitu bahasanya, ya. Karena tadi dikatakan bahwasanya agama itu adalah damai, ya. Jadi intinya itu. Kenapa Menteri Agama sangat menggaungkan sekali tentang istilah moderasi beragama? Yaitu tadi, karena banyaknya munculnya kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang mereka berpikiran yang di luar batas wajar, ya seperti itu, ya. Jadi intinya bukan agamanya yang salah, tapi pelaku agama tersebut, ya. Karena pada hakikatnya semua agama itu mengajarkan kebaikan, tapi agama yang paling benar adalah di sini adalah Islam. Tapi bukan berarti kita harus selalu menganggap kita itu paling baik, ya. Kita juga harus menghargai, bertoleransi dengan agama lain, ya, dengan agama Nasrani, dengan agama Hindu, kita harus saling bertoleransi. Bahkan Rasul sudah mencontohkan, ya. Ada sebuah cerita, ya, ini ketika Rasul dulu berdakwah, pernah dengar yang Rasul pernah dilempari dengan kotoran manusia? Belum. Ya, belum ya. Dulu ketika Rasul berdakwah menyampaikan risalah Islam, Rasul pernah dilempari dengan kotoran manusia oleh salah satu orang Yahudi, ya. Kalau kita sendirilah, ketika jangankan dilempari kotoran manusia, kita dengan hal-hal yang sensitif itu kita gampang marah. Ini bayangkan dilempari kotoran manusia, ya. Kalau orang kita nih mungkin sudah ribut atau mungkin berkelahi dengan orang tersebut, tapi tidak dengan Rasul. Rasul tetap menyampaikan risalah itu dengan apapun kondisinya. Bahkan ketika suatu hari Yahudi itu sakit, Yahudi yang melempar kotoran ke Rasul tadi sakit. Siapa orang pertama yang menjenguk? Rasul, ya. Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW yang pertama kali yang menjenguk orang Yahudi yang melempari Rasul dengan kotoran manusia. Secara tidak langsung Rasul telah mencontohkan bagaimana bertoleransi, tidak memandang dia Nasrani, tidak memandang dia Yahudi, ya. Kalau masalah kehidupan bermanusia kita adalah saudara. Tapi kalau dalam hal akidah itu beda lagi. Lakum dinukum waliyadin, ya. Yang dimaksud di sini adalah toleransi dalam hal muamalah, dalam hal berkehidupan. Tapi kalau sudah tentang akidah, itu masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, agamaku agamaku, agamamu ya agamamu. Tidak bisa ditoleransi lagi kalau masalah yang akidah, ya. Jadi di sini intinya moderasi beragama itu adalah bagaimana cara pandang kita dalam beragama itu tidak terlalu ekstrem dalam memandang suatu kaum, suatu kelompok dan memandang agama lain, ya. Jadi intinya membuka diri untuk bisa menghargai yang lain, ya, agar tidak terjadinya perpecahan. Karena apa dikatakan bahwasanya ketika ingin suatu negara itu kokoh, suatu negara itu bisa bersatu, itu ketika semua orang di dalamnya, baik itu yang Islam, baik itu yang Nasrani, baik itu yang Yahudi, itu bisa bersatu, ya. Inilah yang diinginkan dalam moderasi beragama, ya. Karena dikatakan orang beragama itu
ketika dia bisa menerima perbedaan, bisa menghargai yang lain, dan tentu saja agama yang lain itu pun juga menghargai kita. Seperti itu, ya. Di sini saya tidak akan menggunakan dalil, menggunakan hadis atau apa, karena di sini kita lebih ke arah menggunakan bagaimana cara berpikir, ya, seperti itu. Mungkin itu dulu, atau ada dulu yang mau ditanyakan? Budi, silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan lagi? Kita materi diskusi, Mas. Syukran Ustaz, Bang. Baiklah, terima kasih tadi penjelasan materi dari Abang Rofiqul Alam. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang telah kami rangkum. Mungkin kepada kawan-kawan yang bertanya, kepada saudari Ririn, bertanya, dipersilakan. Bentar, Bang. Pertanyaan dari Ririn, batasan toleransi. Oke, batasan toleransi, ya. Sebelum kita bicara tentang batasan toleransi, apa itu toleransi? Ya, kita tahu dulu apa itu toleransi. Toleransi adalah menghargai perbedaan, ya, seperti itu. Menghormati yang lain, gitu, seperti, ya. Di sini batasan toleransi adalah dalam hal muamalah. Kalau dalam hal muamalah, kita harus saling menghargai, ya, dalam hal muamalah, dalam hal kehidupan, ya. Tapi beda dengan dalam hal akidah. Kalau dalam hal akidah itu tidak ada lagi namanya toleransi, karena lakum dinukum waledin tadi, agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu, gitu. Nggak bisa lagi ditoleransi ke masalah akidah. Tapi kalau masalah hal muamalah dan kehidupan, kita harus toleransi. Contoh gini, kita mau menolong seseorang, kita nggak mungkin kita tanya dulu agama dia. Agama kamu apa? Kalau kamu Islam, saya tolong. Kalau kamu Kristen, nggak saya tolong, nggak mungkin. Dia mau melahirkan saat itu juga, nggak mungkin kita tanya dulu, ibu agamanya apa? Islam, bukan. Oh, berarti nggak saya tolong. Ya, keburu brojol itu anak, kan? Ya. Jadi kalau dalam hal muamalah, dalam hal kehidupan sehari-hari, kita harus saling menghargai, ya, saling menolong. Jadi kalau dalam hal akidah, maka itu tidak bisa lagi ditoleransi, karena itu tadi sudah beda ranahnya, ya. Jadi beda tadi, nggak mungkin kita mau menolong seseorang ditanya dulu agamanya. Orang itu tabrakan, ya, kecelakaan, dia butuh pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit. Kita tanya, nggak mungkin kita tanya dulu dia, agama kamu apa? Keburu mati, keburu lewat orang tuh, ya. Jangan pandang dulu masalah tolong-tolong yang dalam hal muamalah, ya. Tapi kalau dalam hal akidah, udah nggak ada toleransi lagi, angkat tangan, oke, seperti itu. Nah, kemudian ada dari Rizka Sawitri Hasanuddin. Oke, Rizka, selamat malam. Saat di masa pandemi ini, apakah moderasi beragama itu makin erat apa renggang, Ustaz? Seperti yang saya tadi bilang, jangan ada istilah Ustadz. Lalu, maaf, istilah Ustadz ini adalah sesuatu yang berat untuk diemban, ya. Di masa pandemi ini, seharusnya dalam moderasi beragama itu harusnya semakin erat, karena pada akhirnya banyak yang membutuhkan bantuan kita, ya, yang dimana mungkin dia dalam hal pekerjaan, dia di PHK, sudah tidak bisa lagi bekerja, kemudian keluarganya butuh makan. Tentunya saat-saat seperti ini adalah ajang untuk kita untuk menolong, bertoleransi, ya. Karena nggak mungkin kita membiarkan saudara kita, dalam artian saudara senegara gitu, ya. Kita harus
menolong. Gitu. Jadi kalau yang nampak sekarang, alhamdulillah moderasi beragama itu sudah mulai nampak di masa ini. Banyak di mana kelompok-kelompok membantu ya yang bukan notabene bukan non muslim ya, karena agama kita itu diajarkan untuk menolong agama lain. Ya, dalam artian itu menolong ketika saudara kita membutuhkan. Tunggu, kemudian apa lagi yang nanya nih? Dari Riang Wulandari, Bang, bagaimana menurut Abang tentang toleransi beragama di Indonesia? Oke, bagaimana menurut saya toleransi beragama ya? Sebenarnya toleransi itu sudah diajarkan oleh Rasul. Yang seperti tadi dikatakan, yang Rasul ketika dakwahnya dilempari oleh kotoran manusia. Ya, kalaulah itu kita yang dilempari dengan kotoran manusia tersebut, tentunya kita marah. Tapi tidak dengan Rasul. Bahkan ketika orang Yahudi yang melempar kotoran kepada Rasul ketika sakit, Rasul adalah orang pertama kali yang menjenguk. Inilah yang diajarkan dalam dan toleransi. Ya, harus saling bahu-membahu dalam hal muamalah. Dan Rasul pun sudah mengajarkan demikian, seperti itu. Oke. Kemudian dari DNA LSR, Kak mau nanya bagaimana menanggapi kaum-kaum yang tidak bisa bertoleransi beragama, apakah diam saja, dinasihati, atau jalur kesehatan? Oh, bagaimana menanggapi kaum-kaum yang tidak bertoleransi gitu ya? Yang ekstrim gitu. Oke. Tentunya kita sebagai umat muslim yang dimana kita diajarkan untuk menyampaikan kebenaran, berdakwah ya, maka ketika kita menjumpai suatu kelompok atau organisasi yang dimana dia tidak toleran dalam artian dalam hal beragama gitu kan, yang seperti dikatakan bahwasanya ketika bukan dari golongan dia maka dianggap salah, yang tidak dari golongan dia dianggap sesat, ya, dianggap kafir, seperti itu. Tentunya kita tidak bisa diam saja, kita harus mendakwahinya, meluruskan. Karena apa? Maaf kata, kebanyakan orang-orang yang demikian ini orang-orang yang baru hijrah, ya, yang baru kenal Islam, ya. Karena banyak sekarang lagi fenomenanya istilah hijrah, ya, artis-artis hijrah, banyak orang-orang hijrah, ya. Makanya kita jangan sampai salah dalam memilih guru. Kalau kita sudah, makanya di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu dijelaskan bagaimana cara memilih guru, bagaimana memilih kawan, dijelaskan. Kita salah guru maka salahlah pemahaman kita, ya. Kita salah memilih kawan, maka salahlah pergaulan kita, ya. Maka banyak dari kita yang ikhwan-ikhwannya, akhwat-akhwat ini baru berhijrah, langsung berdakwah menggunakan medsos, bahwasanya orang yang seperti ini bid'ah, seperti ini bid'ah. Dia belum tahu apa itu hakikat bid'ah sebenarnya. Mereka kan hanya membaca sebatas dari hadis secara kontekstual, secara redaksi saja. Hadis itu gini, kita makan nanas pasti harus dikupas dulu kan kulitnya. Ya bang. Biar kita nggak sakit. Sama seperti hadis, kita mempelajari hadis itu nggak bisa kita terima mentah-mentah. Kita harus ada guru untuk menafsirkan, untuk menjelaskan apa sih makna dari hadis tersebut. Seperti itu. Berarti kalau kita makan nanas itu masih kulit, sakit perut kita. Ya enggak? Makanya itu. Iya bang. Kita dalam belajar itu kita tidak bisa menerima secara utuh, secara kontekstual. Kita harus belajar dengan orang yang paham. Biar nanti dijelaskan, ditafsirkan, dijabarkan. Maka ketika ada kelompok-kelompok yang demikian, kita harus jelaskan, kita bawa ke orang yang paham. Kalau kita tidak bisa, kita ajak dia, ayo ikut saya.
saya punya guru, dia paham, bawa ke guru. Biar guru antum yang menjelaskan, ya. Seperti itu. Jadi bukan dijauhi. Karena pada hakikatnya dia itu saudara kita, hanya saja dia berjalan di jalan yang berbeda dengan kita. Seperti itu. Ya, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya Islam ini akan terpecah belah. Seperti yang telah Rasul jelaskan dalam hadisnya, nanti Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, dari 73 golongan ini tentunya mereka akan berbeda dalam pemahaman. Ya, seperti itu. Maka tidak heran lagi ketika ada satu ustadz menyalahkan ustadz yang lain. Karena itu memang sudah dijelaskan dalam hadis bahwasanya nanti akan ada 73 golongan. Ya, entah golongan mana yang masuk surga, wallahu a'lam. Itu semua hak Allah untuk memilih orang yang surga. Kita hanya beramal, berilmu. Ya. Jangan pernah kita memikirkan surga neraka. Penting kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian dari siapa lagi pertanyaannya? Rizka Sawitri, Bang. Saat di masa pandemi ini, apakah moderasi beragama itu benar atau enggak? Oh, itu sudah dijawab tadi, sudah. Ini dari kata izin banyak yang mengatakan bahwa umat Islam tidak memiliki toleransi. Jadi menurut Abang gimana cara kita umat Islam untuk menyadarkan mereka bahwa Islam adalah agama yang penuh toleransi, ya, seperti itu. Baik. Sekarang banyak sekali orang-orang itu anti-Islam. Ya, nak. Apalagi semenjak dengan adanya pemerintahan yang baru sekarang, ya, pemerintahan yang sudah 2 periode, ya. Itu Islam itu semakin dianaktirikan, yang dimana di Indonesia itu adalah mayoritas, ya, 90% itu Muslim. Ya, bahkan menjadi negara Muslim terbesar di dunia, ya. Tapi kenyataannya di negara kita Islam itu seperti dijauhi, seperti sebuah fobia. Orang takut dengan Islam, seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara kita menyadarkan bahwa Islam itu adalah agama yang penuh toleransi, ya? Tentunya kita menjelaskan kepada mereka itu dengan ilmu juga. Karena kalau menjelaskan dengan orang itu harus dengan ilmu. Kalau kita hanya sekedar ya, bahwa saya tadi bagaimana sih cara menyadarkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang toleran? Ya, seperti kita lihatlah, kalau di sekarang ini kan ada gerakan 212. Saya pernah membaca di sebuah postingan bahwasanya ketika waktu itu ada istilah ada namanya yang aksi damai. Ya, ketika ada proses aksi damai itu ada rombongan yang non Muslim, rombongan Kristen lah gitu, ingin pergi ke gereja, tapi karena macet, ya, karena adanya orang aksi damai itu, maka secara tidak langsung orang-orang yang melakukan aksi damai ini memberikan jalan untuk orang yang non Muslim ini untuk pergi ke gereja. Bayangkan, kurang toleransi gimana lagi Islam, ya. Sedang aksi damai nih, memperjuangkan Islam. Ada orang yang non Muslim mau ke gereja, tapi karena kondisi macet, jadi lama. Tapi secara tidak langsung, yang aksi damai ini membuka jalan, memberikan jalan untuk orang yang non Muslim ini untuk pergi ke gereja untuk melaksanakan, kalau tidak salah itu pernikahan, ya. Hal seperti ini harusnya menjadi sebuah acuan, gambaran bahasanya Islam itu adalah agama yang toleran dalam hal muamalah, ya. Bayangkan, kita mayoritas, ya. Kalaulah kita tidak toleran, banyak orang-orang Yahudi, orang Nasrani sudah kita bantai, karena kita mayoritas, ya. Oke, paham ya? Jadi secara tidak langsung sejak dulu agama Islam ini sudah mengajarkan toleransi.
Kalau banyak orang yang menyatakan misalnya Islam itu nggak toleran, ditanyakan siapa yang bilang seperti itu, tengok siapa dia, apakah dia oknum atau orang yang dibayar untuk menghina Islam, seperti itu, ya. Oknum yang dibayar. Karena tidak bisa kita pungkiri, sekarang banyak oknum-oknum, bahkan orang-orang di dalam Islam sendiri sudah mulai menghancurkan Islam, ya. Ya, bukan hanya agama lain, bahkan orang Islam itu sendiri yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, seperti itu. Paham sampai sini? Semoga antum paham ya. Insyaallah. Seperti itulah. Jadi sebenarnya untuk masalah toleransi ini, Islam sudah mengajarkan toleransi sejak zaman Rasul. Rasul dilempari kotoran manusia, bukannya marah. Bahkan ketika yang melempari kotoran ini sakit, Rasul pertama kali yang menjenguk. Kurang toleran gimana lagi? Nah, bilang ke orang yang bilang Islam nggak toleran, suruh ngaji yang baik, ya. Oke? Oke. Ada lagi pertanyaannya? Mungkin cukup, Ustaz. Abang, jangan Ustaz. Oke. Biasa, Bro. Maaf akan lupa. Gimana lagi? Atau ada pertanyaan tambahan? Mungkin cukup, Bang, pertanyaannya. Oh, cukup ya? Oh, udah malam ya? Insyaallah. Dan tentunya saya mohon maaf ketika apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan antum, karena ini adalah perspektif masing-masing, ya. Saya tidak mengatasnamakan suatu golongan, ini atas nama saya pribadi, ya, seperti itu. Syukran, aqulu qouli hadza, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada abang kita Rafiq Nur Alam SPD yang telah banyak memberikan penjelasan ataupun ilmu kepada kami semua yang baru dalam tahap belajar ini, Bang. Dan saya sebagai moderator minta maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan. Sebelum saya tutup, Bang, saya akan bacakan sedikit kesimpulan. Mungkin nggak banyak, Bang, ya. Ini penjelasan atau sebenarnya Abang jelaskan tadi. Sini kesimpulannya adalah moderat yang diibaratkan itu adalah pada pelaku agamanya. Mereka yang menganggap kalau bukan dari kelompok mereka itu dianggap kafir. Dan moderat agama ini sudah diganggu oleh Menteri Agama, cara mengambilnya secara ekstrim itu ibadah. Moderat agama itu harus ditoleransi dan selanjutnya, dan terkadang kita sesama Islam pun ribut, dan itu pun akan memunculkan kesalahpahaman itu pada paham radikalisme. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya sebagai moderator, kurang dan hilaf mohon dimaafkan. Nun wal kalami wa mansurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Bang. Waalaikumsalam. Tafadhol. Bentar, Bang. Muat dah. Muat. Kami subur semua nih. Oke, dihitung. Hitung. Tuh. Ririn.
Tidak. Nah. Terima kasih Bang. Kasih Bang. Cukup sekian dari kami semua Bang. Terima kasih ilmu yang Abang kasih malam ini. Semoga apa yang Abang sampaikan berkah amat jariah buat Abang dan buat kami semua bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bang Rafiq.